Teni, Mbak Titin, Pak Malam Ade, semua. Pak Gembala, Pak Adit, Pak Pak Ron, Ronald. keluarga. Ah, Ya, karena sudah waktu kita sama-sama mari datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita belajar menyerahkan hidup kita hanya kepada Dia. Kita akan dipimpin pujian pada malam hari ini oleh Mbak Titin sama Pak Teni. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan. Saya Mbak Titin. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Gembala untuk waktunya. Salam, selamat malam, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Kabar baik semua ya, Bapak Ibu semua. Haleluya. Haleluya. Luar biasa malam hari ini. Kita kembali memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah Zoom. Kita semua mengucap syukur oleh karena
ya Tuhan, bila kami masih bisa bersekutu ya Bapa dengan saudara-saudara seiman kami melalui virtual. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kiranya jaringan yang ada ya Tuhan, Tuhan jernihkan sehingga apapun yang akan kami dengarkan nanti, pesan-pesan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Pak Adit, kiranya boleh kami dengar dan kami boleh tetap senantiasa fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kiranya untuk teman-teman kami yang belum bisa join juga Tuhan, tolong supaya ketuk pintu hati teman-teman kami Tuhan, sehingga mereka semua dengan sukacita mengikuti ibadah setiap Kamis malam ini. Kami serahkan ya Tuhan ibadah malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan urapi dengan urapan dari surga, sehingga apa yang akan disampaikan benar-benar daripada-Mu ya Bapa. Demikian pula untuk teman-teman kami semua juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera untuk senantiasa menyambut kedatangan-Mu dan mendengarkan setiap firman daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian yang kedua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
mari kita satukan hati. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur oleh karena kemurahan-Mu. Kau sudah memberkati kami dengan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk dengar-dengaran kebenaran firman-Mu, untuk itu urapi kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Beri kami telinga, beri kami hati yang luas Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Sebaliknya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk boleh berjalan bersama Engkau, sehingga kami menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Segala roh-roh jahat kuasa iblis yang masih mengganggu kami Tuhan, roh tidak konsentrasi, roh tidak dengar-dengaran, semua kami tolak singkirkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam semua. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah masuk di minggu ke-3 ya. Mau masuk minggu ke-3 di bulan Mei ini dengan tema kedewasaan rohani. Bapak Gembala sudah membeberkan beberapa poin mengenai kedewasaan secara rohani, dan terus terang saya juga mendapat berkat di sana. Tapi yang kemarin, di minggu kemarin itu yang benar-benar saya dapat berkat ya, bahwa dewasa itu emang pilihan. Jadi menjadi tua itu adalah anugerah Tuhan, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Karena emang anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kebebasan untuk memilih, free will. Jadi pada saat Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan tidak menciptakan manusia harus turut kehendak Tuhan, tetapi Tuhan memberikan satu anugerah, itu free will, kebebasan untuk memilih. Makanya saya sering share beberapa kali, hidup kita itu tiap hari dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Pada saat bangun tidur kita sudah disuruh memilih, terus kita harus apa yang harus kita lakukan. Kita mau pergi ke suatu tempat juga kita diperhadapkan dengan pilihan, kita mau lewat jalan sini atau lewat jalan sana. Jadi itu yang sering dihadapkan dengan kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Makanya begitu juga dengan kerohanian kita juga gitu loh. Kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat kita menerima, kita diperhadapkan dengan pilihan, apa kita masih tetap dengan hidup yang lama atau kita mau dirubahkan oleh Tuhan. Namanya perubahan oleh Tuhan itu nggak mungkin kita hanya berdoa terus yang besok kita udah berubah sesuai dengan maunya Tuhan. Enggak, itu ada prosesnya semua. Jadi malam hari ini saya rindu kita akan membaca firman Tuhan di Ibrani 5. Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua karena cuma ada 4 ayat aja di sini. Ini perikopnya, di sini ada peringatan supaya jangan murtad. Ayat yang ke-11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, kita tahu di sini kita sering baca bagaimana kehidupan proses kita menjadi anak Tuhan itu seperti proses
seorang bayi yang masih pertama kali kita bertobat, kita terima Tuhan, kita dibaptis, itu seperti bayi ibaratnya. Kita baru mengerti mengenai ajaran-ajaran Tuhan, baru diajarkan mengenai keselamatan, tetapi kita masih harus belajar lagi mengenai keselamatan itu sendiri. Makanya di sini perikopnya yaitu dikatakan bahwa supaya jangan murtad, peringatan supaya jangan murtad. Karena apa? Banyak anak-anak Tuhan yang dia sudah dalam tanda kutip dia labelnya anak Tuhan, orang KTP-nya Kristen, dia tiap hari ke gereja, tetapi imannya atau rohaninya itu masih kayak anak-anak gitu. Jadi kayak anak-anak harus namanya anak-anak kan harus dikasih tahu terus, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Kita punya anak kecil, anak saya dulu masih umur balita itu seringkali kita marahin, kamu nggak boleh kesini nanti jatuh, nanti kamu nggak boleh kesini nanti celaka, seperti itu. Harus dikasih tahu terus. Itu yang dibilang di firman Tuhan bahwa itu kayak anak-anak. Nah, yang Tuhan mau di sini bahwa kita bukan seperti anak-anak, kayak kita dikatakan tadi di sini ayat 13, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi yang Tuhan mau kita belajar mengenai kebenaran itu. Makanya pentingnya, kalau saya sering share, pentingnya kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena banyak orang yang sudah terima Tuhan belum punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau orang yang sudah punya pengalaman pribadi pasti beda dia pola pikirnya. Jadi yaitu dia pada saat dia menghadapi masalah, dia nggak gampang putus asa, nggak gampang kecewa sama Tuhan. Nah, yang Tuhan mau, makanya yang dipentingkan di sini, makanya di ayat yang ke-11 itu yang pertama dikatakan bahwa tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Jadi banyak yang Tuhan mau untuk dijelaskan kepada kita di Alkitab, itu banyak yang Tuhan sudah tuh. Tapi apa? Karena kamu ini lamban dalam hal mendengarkan. Nah, itu yang Tuhan pengen, bahwa ada ayat kan bahwa iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan paling pentingkan, itu telinga kita terlebih dahulu. Makanya telinga dikasih sama Tuhan itu 2, nggak 1. Jadi kalau maksudnya Tuhan lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Makanya kalau mulut cuma 1 dikasih, kalau dikasih mulut 2 repot kita semua nanti. Makanya Tuhan kasih mulut 1, telinga 2, karena Tuhan mau kita lebih banyak mendengar dahulu. Nah, itu makanya situ setelah kita mendengar di sini baru dikatakan, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita udah terima Tuhan, cuman tiap hari masih diajarin terus, masih diperingatin terus, masih dinasihati terus. Nah, Tuhan mau kita bertumbuh dewasa di sini. Makanya kalau kita lihat yang kita coba baca di 2 Petrus 3 sebentar. 2 Petrus 3 itu ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan
dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu dikatakan bahwa apa? Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Makanya kita harus tahu Tuhan kita itu seperti apa dulu. Apa dulu pas awal-awal saya terima Tuhan, saya pernah nanya sama Pak Firmanyo, Om, kalau khawatir itu dosa apa enggak sih? Dosa, khawatir itu dosa. Kok dosa? Ya namanya kekhawatiran itu seperti kita nggak percaya sama Tuhan kita. Jadi kita bilang percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita masih khawatir hidup kita. Nah itu dosa. Jadi yang Tuhan mau kita kalau kita kenal siapa Tuhan kita, Dia pencipta langit dan bumi, Dia mampu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Dia Allah yang punya kuasa maha besar dan lain-lain. Harusnya kita nggak perlu khawatir lagi gitu dengan hidup kita gitu. Nah, cuman namanya kita masih hidup dalam daging, ya pasti ada kekhawatiran juga, itu masih manusiawi. Ya kayak dulu saya pikir waktu awal-awal pas masuk di corona juga gitu kan, wah bisa nggak saya nanti saya seperti ini, saya takutnya nanti gini, kita ini. Nah nggak taunya kita udah melewati corona hampir 3 tahun, ya puji Tuhan masih baik-baik aja gitu loh, masih dikasih kesehatan. Nah itu kadang yang sering iblis mau itu, dia sering mengintimidasi pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita sudah diintimidasi oleh iblis dengan kekhawatiran itu, akhirnya kita nggak percaya lagi sama kuasa Tuhan. Namanya tadi dikatakan bahwa bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Nah itu yang paling penting. Kalau di Kolose 4 ayat yang ke-12 dikatakan, Kolose 4 ayat ke-12 dikatakan di sana bahwa salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang di antara kamu hamba Kristus yang selalu yang B, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan dewasa rohani? Dewasa rohani berarti kita menjadi serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Jadi setiap orang percaya itu harus memiliki perubahan hidupnya masing-masing. Salah satunya dalam hal karakter yang semakin menyerupai Kristus itu ada yang kemarin kita sudah baca waktu ibadah minggu, Pak Gembala sudah sharingkan itu di Galatia 5, buah-buah roh di sana, bahwa kalau kita hidup dalam Kristus dan tubuh dewasa, dikatakan bahwa kita mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kalau kita balik lagi ke tadi ke Ibrani 5 itu dikatakan bahwa jadi barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Di ayat 14 katakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah ini yang membedakan, bahwa kalau bayi itu dia masih belum tahu mana yang baik, mana yang jahat.
mana yang bagus, mana yang tidak bagus itu belum tahu. Tetapi orang yang sudah dewasa dikatakan dia mempunyai panca indera yang terlatih, yaitu yang bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan di sini tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Maksudnya apa? Makanan keras ini bahwa pada saat kita menghadapi suatu masalah yang menghantam kita nggak lari dari Tuhan. Kita tetap berharap sama Tuhan. Apa? Karena kita udah kenal siapa Tuhan kita itu, dan dikatakan bahwa dewasa rohani itu berarti mengerti yang menjadi kehendak Tuhan, dan yang Tuhan mau juga kita melakukan ketaatan. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan namun kita tidak mempraktekannya, tapi juga yang Tuhan mau bahwa kedewasaan rohani itu nggak terjadi secara otomatis, cuman mereka tapi harus ada proses dan butuh kedisiplinan di sini. Nah, makanya nasihat Tuhan buat kita di sini di ayat terakhir kita bisa baca di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ayat ke-7b 7b sampai ke-8 ya. Di situ dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi itu yang Tuhan mau, bahwa jangan sekali-sekali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, karena kedewasaan rohani itu nggak terjadi secara otomatis tadi yang seperti saya sharingkan. Ya biar ini semua menjadi berkat buat kita semua, bahwa yang tadi seperti awal saya bilang, saya sangat diberkati dengan khotbah Pak Gembala sebelumnya, bahwa dikatakan bahwa menjadi tua itu adalah anugerah Tuhan, tapi menjadi dewasa adalah pilihan kita masing-masing. Itu aja. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan pada Pak Gembala. Terima kasih atas kebenaran firman yang sudah di-sharing oleh Pak Adit. Mungkin teman-teman masih ada waktu, ada yang mau nambahin dari apa yang di-sharingkan oleh hambanya Pak Adit sebelum kita akan masuk dalam sesi doa pada malam hari ini. Silakan. Mungkin ada yang mau ngasih kekuatan, peneguhan dalam kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Silakan Pak Denny, Pak Abdi, Pak Ronald, atau Repo, Master, sekeluarga Mbak Lili, ya, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan berdoa. Kita menyembah bersama-sama.
hari ini. Kita akan berdoa, tetap mendoakan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa yang besar ini, kita punya kewajiban agar senantiasa mendoakan bangsa dan negara kita. Saya minta tolong Mbak Lili nanti yang akan berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Setelah itu saya minta mohon Bu Komang yang berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan, buat semua jemaat kita di GBT Bukit Iman, dengan situasi keberadaan mereka di masa-masa ini, di saat-saat ini, anak-anak yang masih mengikuti ujian juga agar mereka dapat melakukan ujian itu dengan baik, dengan tuntunan, dengan pimpinan yang daripada Tuhan, agar anak-anak kita semakin tekun belajar dan menjalankan hidupnya. Pelayan-pelayan Tuhan dari sini juga tapi senantiasa diberikan urapan, tuntunan yang kepada Bapak Ibu dalam pelajaran ini. Kita nyanyikan bagian ini bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagimu, disediakan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan, muliakan dan dipulihkannya. Kan Mbak Lili. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami akan membawakan doa-doa bagi bangsa kami Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Mohon Tuhan ampuni kami semua Tuhan sebelum mendoakan syafaat untuk bangsa kami Tuhan. Bila mana ada pikiran, hati, perkataan kami yang kurang berkenan, mohon Tuhan belas kasihan-Mu, ampunin kami semua Tuhan yang saat ini sudah mendengarkan Zoom dan mengikuti Zoom Tuhan. Juga Tuhan lingkupin dimanapun saudara-saudara kami, kerabat kami berada Tuhan, darah-Mu Tuhan membentengi kami semua. Darah Tuhan Yesus, tolong Tuhan bentengi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah memuji dan membesarkan namamu. Tuhan masih memberi kami kesempatan Tuhan, hingga kami bisa beroleh belas kasihan karunia-Mu, bisa kami sehat Tuhan, panjang umur pada hari ini. Berkati Mbak Titin Tuhan yang sudah memuliakan namamu, memimpin pujian ini Tuhan, hingga membawa kami ke hadirat-Mu Tuhan, hingga namamu bisa harum Tuhan karena puji-pujian kami. Juga Pak Adit Tuhan, berkati keluarga Pak Adit juga Tuhan yang sudah mengantarkan kami Tuhan untuk sharing firman-Mu Tuhan, agar kami Tuhan tidak khawatir Tuhan, agar kami mempercayai Engkau Tuhan, bahwa dengan bersama jalan dengan Engkau kami akan percaya Tuhan, dan roh khawatir itu akan lenyap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga mengingatkan kami Tuhan semuanya, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan sudah melindungi bangsa kami. Kami tahu Tuhan Yesus sudah, terpujilah namamu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus sudah melindungi kami semua hingga masa COVID 2 tahun ini Tuhan, kami bisa melewati dengan sukacita Tuhan, karena pemeliharaan-Mu, karena belas kasihan-Mu Tuhan, kami beroleh hidup dan kami masih sehat pada sore hari ini.
Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur Tuhan buat pemulihan Tuhan bangsa Indonesia, untuk ekonomi di Bali pun Tuhan, untuk pariwisata kami mengucapkan syukur Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami sudah bisa Tuhan memperbaiki ekonomi kami Tuhan di jemaat GPT Bukit Iman juga Tuhan, sedikit demi sedikit Tuhan pariwisata bangkit di Bali Tuhan khususnya, dan di Indonesia Tuhan pada umumnya. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin hari Tuhan pulihkan ekonomi kami, ekonomi Indonesia tercinta Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga mungkin Tuhan sedang berjalannya vaksin booster Tuhan yang sedang berjalan saat ini. Kami percaya Tuhan apapun adalah seizin Engkau Tuhan. Bila mana belum ada yang divaksin Tuhan, biarlah Tuhan kami merata Tuhan bisa beroleh vaksin tersebut Tuhan. Terpujilah namamu hingga kami mempunyai imun yang sehat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Juga program-program pemerintah Tuhan yang sudah dicanangkan di tahun 2022 Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapin sesuai dengan kehendak-Mu, seizin Engkau Tuhan. Juga Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya Tuhan, juga jajaran Menteri, DPR, MPR Tuhan, hingga kami di Bali yang paling terkecil di Klian Dinas, Klian Adat Tuhan, dan di Banjar-Banjar. Kami percaya Tuhan apapun Tuhan rencana kami sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia Tuhan, yang dikepalai oleh pemimpin kami Bapak Jokowi, biarlah semuanya adalah seizin Engkau Tuhan. Bila mana dalam pikiran kami, planning, rencana kami tidak seizin Engkau Tuhan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan rencana-Mu yang terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya bila mana Tuhan dalam keadaan suasana yang semakin membaik ini, kami tahu Tuhan tidak pasti ada roh-roh yang tidak suka Tuhan dengan kerukunan bangsa kami, roh-roh pemecah belah, roh-roh intimidasi iblis untuk merecokin kesatuan kami, agama kami. Kami tengking, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus halau semua yang tidak berkenan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di matamu Tuhan. Saat ini matamu tertuju, berbelas kasihanilah Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa Tuhan yang belum bertobat Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami panen pertobatan jiwa di tahun ini. Inilah kerinduan kami. Kami rindu banyak jiwa diselamatkan di Indonesia. Biarlah saudara kami yang belum percaya, orang tua kami juga Tuhan boleh mengenal siapa juru selamat kami, dan jiwa mereka bisa diselamatkan Tuhan oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan menjadi garam dan terang dunia atas keluarga kami, atas bangsa kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami rindu menjadi berkat lewat tutur kata, perkataan, perilaku kami Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Ajar kami hidup kudus Tuhan, ajar kami hidup berkenan kepada Engkau. Semakin hari Tuhan, semakin ada di hati-Mu kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintahan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya Tuhan kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu, Indonesia ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan, atas kesehatan, atas nafas yang masih dipercayakan hari ini kepada kami ya Bapa. Kami bisa berkumpul bersatu hati ya Tuhan dengan
saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Bapa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Adit ya Bapa. Kiranya Kau berkati Pak Adit Tuhan beserta keluarganya, Kau berkati Tuhan rumah tangga nikah, kesehatannya juga Kau berkati, usahanya juga Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat IPT Bukit Iman pada malam hari ini ya Bapa. Sebelum kami memulai doa syafaat ini ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau ampuni Tuhan setiap dosa-dosa kesalahan kami ya Bapa, dosa-dosa perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, kiranya Kau ampuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GPT Bukit Iman ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jemaat GPT Bukit Iman ini dalam pandangan-Mu ya Bapa, dalam hati-Mu ya Bapa, mata-Mu tertuju Tuhan atas jemaat di tempat ini ya Bapa. Kiranya Kau menjauhkan Tuhan seluruh jemaat di GBT Bukit Iman ini ya Bapa dari segala yang jahat ya Tuhan, dari segala roh maut, roh kecelakaan, roh marah bahaya, roh apapun Tuhan yang tidak benar. Kami tolak Tuhan, kami patahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau jamah ya Bapa, Engkau berikan kesembuhan secara sempurna ya Bapa. Engkau juga memberikan kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Yang mengalami beban berat ya Tuhan, Engkau berikan roh kelegaan ya Bapa. Yang mengalami jalan buntu ya Bapa, Kau buka Tuhan setiap pintu-pintu-Mu ya Bapa. Setiap tingkap-tingkap langit Engkau buka ya Bapa. Terobosan demi terobosan Tuhan Engkau adakan Tuhan atas seluruh jemaat di tempat ini ya Bapa. Yang lagi terikat Tuhan, yang sedang terbelenggu Tuhan, Engkau bebaskan Tuhan, Engkau lepaskan ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan yang mau melayani pada hari Minggu ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau layakkan Tuhan, kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan, Kau tahirkan ya Bapa seluruh pelayan-Mu yang akan melayani pada hari Minggu nanti ya Bapa. Sehingga Tuhan, pelayanan mereka Tuhan boleh menyenangkan Engkau ya Bapa, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Pelayanan mereka Tuhan bisa membawa kami Tuhan masuk ke hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Melalui pelayanan mereka ya Bapa, biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Kau urapi Tuhan setiap pelayan-pelayan akan melayani pada hari Minggu ya Bapa. Kau urapi dengan urapan surgawi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sarana atau alat-alat atau sound system yang akan kami pakai pada hari Minggu nanti ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Kau ya Bapa. Kau yang melancarkan segala sesuatunya Bapa, sehingga alat yang kami pakai nanti pada hari Minggu ya Bapa boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa, tanpa ada gangguan dari manapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak yang akan mengikut ujian di sekolah ya Bapa. Kiranya Kau berikan mereka roh hikmat, roh kecerdasan Tuhan yang hanya daripada Engkau ya Bapa. Kau juga berikan daya ingat kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat Tuhan menyelesaikan Tuhan ujian di sekolah dengan nilai yang bagus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya tuntunan Engkau ya Bapa, Kau menuntun Tuhan setiap mereka ya Bapa, dan juga guru-guru yang mengawasi mereka juga Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk anak-anak remaja Tuhan yang ada di gereja ini ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus seluruh anak-anak remaja yang ada di tempat ini ya Bapa. Kiranya Kau berikan mereka orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati orang tua ya Bapa. Kau juga berikan mereka hati yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau ya Bapa. Kiranya Kau memberikan mereka hati yang militan di dalam Engkau ya Bapa. Kiranya Kau memakai mereka ya Bapa secara lebih lagi Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya Kau memberkati Tuhan pendidikan mereka, pekerjaan mereka juga Engkau berkati ya Bapa. Kiranya urapan surgawi Kau turunkan atas anak-anak remaja di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak remaja di tempat ini Tuhan adalah anak remaja pilihan-Mu ya Tuhan. Mata-Mu tertuju atas anak-anak remaja di tempat ini. Pakai mereka Tuhan secara luar biasa ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Bapa. Tutup bungkus ya Bapa seluruh anak sekolah minggu yang ada di gereja ini Bapa. Kau berikan tumbuh kembang yang baik ya Bapa.
pertumbuhan yang baik juga Kau berikan Tuhan. Kau juga memberikan roh yang takut akan Tuhan, imun tubuh yang kuat ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun situasi saat ini, virus-virus apapun yang sedang mengganggu anak-anak saat ini ya Bapa, kami tolak Tuhan, setiap virus-virus apapun itu ya Bapa, kami tolak, kami patahkan, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada anak-anak di sekolah minggu di tempat ini, roh yang menghormati Engkau ya Bapa, roh yang dari sejak kecil ya Bapa mau Tuhan membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman Engkau ya Bapa, sehingga dewasa kelak Tuhan mereka boleh bertumbuh Tuhan, menjadi generasi yang militan dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para orang tua Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kau berkati para orang tua di GPT Bukit Iman ini ya Bapa, berikan mereka Tuhan kesehatan Tuhan, kebahagiaan Tuhan di masa-masa tuanya ya Bapa. Aku juga memakai mereka Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Berikan mereka hati yang lemah lembut ya Bapa. Apapun yang menjadi keperluan mereka Tuhan, kiranya Kau Allah yang mencukupi ya Bapa. Kiranya Kau Allah juga yang berkati mereka, memberikan mereka kekuatan ya Bapa di masa-masa tuanya, sehingga iman mereka tetap teguh, tetap kokoh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan Bapak Gembala Tuhan, Kau berikan kekuatan, roh hikmat, roh bijaksana yang hanya daripada Engkau ya Bapa. Kiranya juga Tuhan pelayannya Bapak Gembala dan keluarga Kau berkati ya Bapa, sehingga melalui pelayan Bapak Gembala Tuhan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan ya Bapa. Berkati juga Ibu Gembala juga kepakai Tuhan sebagai penolong yang lebih lagi ya Bapak, sebagai pendoa Tuhan bagi Bapak Gembala ya Bapak ya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya Tuhan, kerjaannya juga Kau memberkati ya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan para parkir miskin, anak jalanan, para misionarisnya ke dalam tangan-Kau ya Bapak. Kiranya Kau memberkati mereka ya Bapak, apapun yang menjadi keperluan mereka Tuhan, Kau Allah yang menyediakan. Melalui pelayanan mereka kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, terpuji. Izinkan kami boleh sudah bersekutu, memuji dan bahkan mendengar kebenaran firman-Mu, dan doa-doa sudah kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, baik pelayan-pelayan-Mu, baik jemaat-Mu yang biasa, yang kecil sampai dewasa, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga orang-orang tua kami Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati juga Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri doa penyembahan kami pada malam hari ini, dan kami akan beristirahat tidur Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kami bersama seluruh keluarga kami Tuhan. Rumah kami dimanapun kami ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau kirimkan malaikat-malaikat-Mu menjagai sekeliling rumah kami, dijauhkan dari mara bahaya, roh-roh kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu. Semua kita singkirkan, darah Yesus menghancurkannya Tuhan. Kami lepaskan berkat, damai sejahtera, anugerah turun ke atas semua jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Baik mereka pelayan-pelayan-Mu, pendoa, serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, agar kami senantiasa diberikan kesatuan hati, satu hati untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami lepaskan doa berkat kami pada malam hari ini untuk semua jemaat-Mu. Mereka yang hadir juga Tuhan, Kau berkati sungguh sangat luar biasa dengan hatinya, sungguh-sungguh berserah berharap hanya kepada Engkau. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, persekutuan Selamat malam, Bu Titin, Pak Adit, Mbak Lili, Bu Koma, Pak Abdi, Bu Yanti, terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Sampai ketemu
kasih Pak Ronald. Selamat Oh, ya Noel, ada lagi udah ya. Terima kasih Tuhan Sampai ketemu hari berkati. Minggu ya. Tuhan berkati ya.